mata kuliah ini sebelum perubahan kurikulum tahun 2017 ya, mata kuliah yang membicarakan kualitas air itu ada dua, yaitu limnologi dan manajemen kualitas air. Nah, setelah berlakunya kurikulum yang baru, mata kuliah limnologi itu yang tadinya wajib menjadi pilihan untuk BDP. Padahal menurut saya, meskipun secara letterlet ya, limnologi itu artinya ilmu tentang danau, tetapi di dalamnya itu kita mempelajari bagaimana interaksi antara parameter-parameter kualitas air yang ada di situ. Kita belajar dari awal pengenalan tentang parameter kualitas air. Nah, berhubung karena mata kuliah itu kemudian menjadi mata kuliah pilihan, di mana tidak semua peserta yang mengambil manajemen kualitas air pernah mengambil mata kuliah itu, maka jadilah manajemen kualitas air itu juga terbebani untuk bercerita tentang parameter-parameter kualitas air yang ada di perairan yang akan kita manage, yang akan kita kelola untuk mendapatkan keberhasilan dalam suatu budidaya. Nah, karena itu di awal-awal perkuliahan mestinya kita diperkenalkan dulu itu dengan flashback lah, dengan cara yang tidak terlalu lama. Makanya saya berharap pengetahuan tentang itu di-drill di luar pertemuan-pertemuan harian kita, pertemuan mingguan kita. Makanya tadi saya masukkan link soal-soal ya, jadi mungkin ada beberapa di antaranya yang malah menjadi mitos saya di masa-masa lalu. Ya, jadi silakan dipelajari itu, mudah-mudahan itu bisa membantu. Namun di dalam RPS kita juga memang menuliskan bahwa pertemuan-pertemuan awal itu kita akan berkenalan dengan parameter-parameter kualitas air. Karena beberapa pengalaman menguji mahasiswa di ujian skripsi, banyak yang pengetahuan parameter kualitas airnya kacau. Contoh, kalau saya bilang, berapa kisaran nilai untuk parameter pH? Ya, coba jawab. pH itu dari berapa minimal, maksimal berapa? Ada yang ingat pelajaran SMA atau oceanografi? pH itu ada enggak pH 100? Ada? Jawab saja, tidak ada atau ada? Tidak ada, Pak. Ya, Tidak ada, 25 Pak. ada. 25 ada? Tidak ada, Pak. Ya, turun lagi. 15 ada? Tidak ada, Pak. Kalau Ada, 14? Ada, Pak. Oh ya. Jadi maksimal 14. 14. Berarti ya, syukurlah ada yang menjawab dengan benar. Kemudian yang disebut asam itu pH berapa sampai pH berapa? Satu sampai 6 atau 8 sampai 14? 1 sampai 6, Pak. Asam atau basa itu? Asam atau basa? Asam, Pak. Asam ya? Ya, alhamdulillah sudah ditahu. Jadi 1 sampai di bawah 7 disebut asam. 7 itu netral, di atas 7 sampai 14 itu adalah basah. Nah, ini salah satu
parameter kualitas air yang menentukan berlangsung atau tidak berlangsungnya kehidupan di dalam suatu perairan. Jadi ada kisaran-kisaran pH yang ditolerir oleh ikan-ikan tertentu. Jadi kalau misalnya kita piara udang, ya coba saya cek berapa parameternya. Tetapi pada dasarnya sekitar 5 itu kisarannya sampai 7 atau 8 ya. Mungkin kalau di bawah 5, 4, 3 itu sudah membahayakan ya bagi spesies-spesies tertentu. Itu juga 9, 10 ke atas itu sudah membahayakan organisme-organisme tertentu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan buffer capacity. Kapasitas buffer. Jadi kapasitas buffer itu suatu mekanisme di mana perubahan pH di perairan dapat disanggah ya. Jadi kalau buffer capacity, bahasa Indonesianya kapasitas penyanggah. Jadi apa sih yang disanggah? Jadi kalau ada perubahan pH, maka suatu kapasitas penyangga akan meredam sehingga tidak terjadi perubahan itu. Saya ingin memberikan penggambaran atau ilustrasi, jadi saya akan share layar. Kita tahu bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pH itu ketika ada senyawa yang mengandung H+ yang masuk ke dalam perairan. Selain H+, ada juga OH-. Jadi kalau H+, dia akan menyebabkan perairan itu bergerak ke arah pH yang lebih rendah, sehingga akan menyebabkan timbulnya kemasaman. Kalau OH- itu akan menyebabkan pH bergerak ke lebih tinggi, sehingga menyebabkan perairan menjadi basah. Nah, apa yang disebut dengan kapasitas buffer itu adalah suatu kinerja dari sekumpulan garam-garam ya. Garam-garam yang terbentuk dari kelompok, kalau Anda pernah mempelajari kimia, ada susunan berkala unsur ya. Nah, susunan berkala unsur dari kelompok 2A. Ya, mungkin masih ingat toh? Ada natrium, kalsium, kalium ya. Ya. Ada Fr dan sebagainya ya. Kurang lebih ini yang kemudian akan membentuk garam-garam dengan unsur-unsur yang lain. Jadi ada garam-garam yang terbentuk dari senyawa-senyawa yang di dalam susunan berkala unsur itu berada di 2A. Ya. Dengan garam-garam yang lainnya. Jadi misalnya apa? Misalnya kalsium tadi ya. Nah, ini dia akan ketemu dengan suatu komponen yang lain, misalnya CO3. Kenapa ini jadi berpasangan? Karena Ca itu plus 2, kemudian CO3 itu minus 2, atau H2CO3 ya, dan sebagainya. Nah, garam-garam ini punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi kita cerita dulu ini. Kadang garamnya ini terikat kuat, terikat dengan kuat. Kadang juga terikat dengan lemah.
Nah, yang terikat dengan kuat ini menyusun suatu parameter kualitas air yang disebut hardness, atau dalam bahasa Indonesia disebut kesadahan. Tetapi ada juga yang terikat dengan lemah. Nah, ini yang terikat dengan lemah ini yang disebut dengan alkalinitas. Nah, kita lihat nanti. Nah, ketika ada gangguan dari senyawa-senyawa H+ atau OH- dari sampah-sampah organik, anorganik yang masuk ke dalam perairan, yang masuk ke dalam kolam, maka ini akan menyebabkan pH rendah, menurun. Ini akan menyebabkan pH meningkat. Nah, keberadaan komponen-komponen garam-garam ini, khususnya yang terikat dengan lemah, itu punya peran untuk meredam terjadinya perubahan pH. Caranya bagaimana? Maka misalnya Ca ini berpisah, ini akan memisah menjadi CO3, ya, ikatannya ya -2 ya, ininya ya, apa namanya ya, ya seperti ini. Nah, ketika dia lepas ya, karena ikatannya lemah, maka apa yang terjadi ketika ada H+ misalnya ya, di sini ada H+ datang ya. Nah, ini kan akan menyebabkan pH menurun, pH turun. Itu potensinya ya, bisa menyebabkan pH turun. Nah, tetapi dengan adanya CO3- 2 kali ini, maka akan terjadi reaksi kimia yang kurang lebih seperti ini ya. H+ lah ini ditambah CO3 ya, ini yang valensinya -2 ini ya. Nah, ini akan membentuk H2CO3, sehingga H+ yang tadinya berpotensi menurunkan pH menjadi aman karena terikat dengan CO3 tadi. Nah, mekanisme inilah yang disebut dengan pH buffer. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa apabila dia terikat dengan lemah, dia disebut alkalinitas. Nah, karena lemah, maka CaCO3 ini terpecah Ca dengan CO3. Nah, gara-gara terpecah inilah maka dia akan menangkap H+ membentuk H2CO3, sehingga H+ yang tadinya berpotensi menurunkan pH menjadi aman, sehingga tidak akan terjadi perubahan pH. Ini yang disebut dengan pH buffer. Nah, dari kesimpulan ini, maka yang berperan sebagai pH buffer adalah alkalinitas ya. Ini yang jadi pH buffer. Nah, apakah sifat yang demikian? Apakah pH buffer itu terjadi juga atau terdapat pula di dalam kesadahan? Tentunya tidak ya. Kenapa? Karena kesadahan itu terikat kuat, tidak bisa lepas, sehingga ya kalau tidak bisa lepas berarti dia tetap dalam kondisi CaCO3 atau H2CO3 ini. Jadi dia ini disebut bukan pH buffer ya. Mudah-mudahan ini dimengerti ya. Nah, ini tadi kalau
H plus yang datang. Nah, bagaimana kalau OH min? OH minus ya. Nah, ini berpotensi menyebabkan pH meningkat. Nah, kalau kita tadi mengambil contoh dari CaCO3 ya. Ya, kemudian CaCO3-nya ini pecah menjadi CaCO3 pecah menjadi ini ya, Ca plus 2 dan CO3 minus 2. Kemudian ketika datang OH minus, maka apa yang terjadi? Maka OH minus ini akan ditangkap oleh Ca. Jadi yang akan terjadi adalah Ca ini karena dia sudah mengandung valensi 2, jadi Ca OH 2 kali ya, jadi plus 2. Jadi OH-nya itu 2. Ya. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Jadi kalau ada OH minus yang berpotensi menyebabkan pH meningkat, dia akan segera ditangkap oleh Ca. Nah, jadi di sini ditangkap Ca, ditangkap, ya kita sebut sebagai ditangkap sajalah, menghasilkan CaOH 2 kali, sehingga ini juga seperti yang di sebelah tadi, kalau OH minus berpotensi menaikkan pH, maka dia menjadi aman dalam tanda kutip, artinya dia tidak punya lagi kemampuan untuk menaikkan pH karena terikat ya, terikat oleh Ca. Nah, inilah yang disebut juga dengan pH buffer. Jadi pH buffer ini muncul dari karakteristik ikatan yang lemah antara garam-garam yang di susunan berkala unsur itu dari golongan 2A itu ya. Nah, jadi dari sini terlihat bahwa yang benar, yang bersifat pH buffer adalah alkalinitas. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti tadi itu ya. Bisa dimengerti? Ya? Bagaimana mekanisme suatu garam-garam yang terbentuk dari golongan 2A di dalam susunan berkala unsur dengan ikatan yang lemah, artinya ya mungkin sederhananya seperti apa? Seperti colokan listrik ini ya. Ada yang masuk, nah kemudian dia lepas. Nah, kalau yang datang misalnya OH, ya akan ditangkap oleh Ca. Kalau yang dapat misalnya H+, ditangkap oleh CO3, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, itu untuk pH buffer. Nah, kemudian bagaimana dengan mekanisme oksigen? Jadi di antara parameter kualitas air yang paling krusial di dalam budidaya hewan-hewan air adalah oksigen. Dari mana dasarnya oksigen? Dari mana oksigen? Oksigen itu sumber utamanya dari proses fotosintesis. Ya, Anda tahu yang berfotosintesis itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berhijau daun, yang menghasilkan makanan ya, dari perpaduan antara karbon dioksida dan
air. Jadi rumusnya ya fotosintesis mungkin sudah hafal semua ya, CO2 tambah H2O ya. Kemudian dengan bantuan sinar matahari dan bantuan klorofil zat hijau daun akan membentuk atau menghasilkan glukosa ya, C6H12O6 tambah 6O2 ya. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan ini membutuhkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan inilah yang menjadi sumber terbesar kehadiran oksigen di dalam perairan. Jadi dari mana datangnya oksigen? Selain, apakah ada sumber oksigen selain daripada fotosintesis oleh tumbuhan berhijau daun? Ada, yaitu dari atmosfer. Jadi ketika misalnya ada angin, kemudian terjadi riak-riak di permukaan kolam, maka saat itulah terjadi penetrasi atau difusi oksigen dari atmosfer masuk ke dalam badan air, ya, kolam air. Tapi ternyata kontribusi oksigen dari atmosfer ini masih kalah atau masih lebih kecil dibanding kontribusi yang diberikan oleh fotosintesis. Dan untuk fotosintesis di dalam kolam dihasilkan oleh siapa? Tentunya oleh tumbuhan air. Apa tumbuhan air di dalam kolam? Yaitu fitoplankton. Jadi keberadaan fitoplankton di dalam kolam memberi kontribusi positif berupa menghasilkan oksigen di siang hari. Tetapi apa yang terjadi kalau malam hari? Nah, kalau malam hari fitoplankton itu tidak akan bisa melaksanakan fotosintesis. Kenapa fitoplankton tidak melaksanakan fotosintesis di malam hari? Ya tentunya karena tidak ada matahari. Nah, yang terjadi adalah dia bernafas, respirasi. Jadi ya mungkin pernah mendengar nasihat jangan masukkan pot bunga di dalam kamar tidur. Kenapa? Karena bunga itu kalau malam juga bernafas, respirasi, membutuhkan oksigen. Jadi kalau Anda masukkan pot bunga di dalam kamar tidur, lalu Anda tidur pada malam hari, Anda akan berebutan oksigen sama si tanaman. Demikian pula dengan fitoplankton di malam hari. Jadi pada malam hari dia juga adalah pengkonsumsi oksigen paling besar. Jadi ingat, fitoplankton itu di siang hari adalah pemberi atau penyumbang oksigen terbesar pada kolam, tetapi pada malam hari dia adalah pengkonsumsi oksigen yang paling besar juga. Nah, karena itu kita harus mengontrol keberadaan fitoplankton. Karena ya ibaratnya pisau bermata dua. Kalau siang memberi keuntungan, malam membahayakan. Karena itu kita harus kontrol, dan disinilah salah satu manajemen kualitas air itu adalah pengontrolan fitoplankton dengan memberikan apa istilahnya, kalau di darat ada namanya racun rumput ya. Kalau itu namanya algasida. Kalau di racun rumput namanya herbisida. Kalau di kolam untuk mematikan fitoplankton yang berlebih disebut algasida ya. Jadi itu. Kemudian apa bahayanya karbon dioksida di dalam perairan? Jadi kalau misalnya kolam mempunyai fitoplankton yang sangat besar jumlahnya, maka yang terjadi di siang hari oke, tidak ada masalah, banyak oksigen. Tapi di malam hari dia akan menjadi komponen yang melakukan respirasi, sehingga pada jam 6 pagi itu jumlah oksigen boleh dikata sangat-sangat kritis.
Kenapa? Karena ya sejak jam 6 sore sampai sepanjang malam terjadi konsumsi oksigen terus-menerus, tapi tidak ada tidak ada kontribusi, tidak ada fotosintesis. Nah, sehingga pada saat menjelang jam 6 pagi, kondisi oksigen di dalam perairan sangat-sangat rendah. Sehingga itulah kadang-kadang kematian mendadak, kematian udang di tambak-tambak intensif itu terjadi pada subuh hari, menjelang jam 6. Nah, kemudian pada malam hari ketika terjadi respirasi, maka yang berkurang adalah oksigen dan sebaliknya terjadi penumpukan karbon dioksida. Karbon dioksida di malam hari tidak bisa dikurangi, tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada proses fotosintesis. Nah, salah satu efek dari karbon dioksida adalah dia itu berpotensi untuk menurunkan pH. Nah, bagaimana caranya menurunkan pH? Ya, kita kasih lagi gambaran. Ya. Rumusnya CO2. Ya. CO2 tambah H2O itu hasilkan C6H12O6 tambah oksigen, ya, tambah oksigen. Nah, sebaliknya respirasi atau bernapas ini adalah C6H12O6 ditambah O2 itu menghasilkan CO2, ya, sebaliknya ditambah H2O. Nah, ini respirasi. Nah, apa efek dari CO2 di dalam perairan? Nah, CO2 di dalam perairan akan bereaksi dengan air menjadi CO2 tambah H2O, itu akan menghasilkan H2CO3. Nah, kemudian ini bisa juga pecah menjadi H+, ya, ditambah HCO3, ya. Nah, kita tahu tadi apa? H+ itu berpotensi menurunkan pH, ya. Jadi H+ itu akan membuat kondisi perairan pH-nya turun menjadi asam. Jadi dari sini kita tunjukkan bahwa CO2 pada saat respirasi di malam hari, CO2 itu bisa menyebabkan penurunan pH. Sehingga ya tadi sudah kita katakan bahwa ketika terjadi terlalu banyak fitoplankton di malam hari di kolam, maka terjadi konsumsi oksigen yang sangat besar, sehingga pada saat pagi hari itu terjadi kondisi oksigen yang sangat-sangat rendah. Nah, ternyata di satu sisi terjadi penurunan oksigen, di sisi lain juga terjadi penurunan pH akibat dari penumpukan CO2 di dalam
air. Nah, inilah yang terjadi mengapa pada malam hari sangat-sangat disarankan untuk memperhatikan keberadaan kincir-kincir air dan pompa-pompa aerator untuk kolam. Jadi Anda mungkin melihat bahwa di kolam-kolam intensif seperti budidaya udang intensif yang sekarang banyak berkembang di Kolaka, itu semua pakai kincir. Nah, kincirnya itu sesungguhnya kalau siang hari ya tidak terlalu dibutuhkan karena ada fitoplankton yang melakukan fotosintesis. Kalau malam hari ya itu yang dikhawatirkan, sehingga kalau kita jalan ke tambak-tambak udang intensif itu kincir-kincir airnya itu akan dinyalakan setelah maghrib ya, dari sore hari dia sudah pasang. Tujuannya apa? Untuk apa sebenarnya itu kincir air? Kincir air itu mengadu-adu permukaan kolam sehingga memperbesar luas permukaan kolam yang akan bersentuhan dengan udara atmosfer ya. Jadi kondisi kincir air itu adalah mempermudah penetrasi oksigen atau difusi oksigen dari atmosfer ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya beda kerjanya dengan aerator ya. Coba Anda lihat aerator yang di akuarium. Nah, itu memang ada pompanya ya, ada dinamonya yang menggerakkan pompa, semacam pompa udara, sehingga ada udara yang dipompakan masuk ke dalam badan air. Sementara kalau kincir air dia hanya menggerak-gerakkan permukaan, memperluas permukaan kolam sehingga memungkinkan atau memperbesar probabilitas masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam perairan. Nah, itu tadi saya sudah ungkapkan hubungan antara pH dengan kehadiran karbon dioksida. Jadi tadi saya ulangi, ketika karbon dioksida tinggi, pH juga cenderung akan rendah. Nah, pertanyaannya apakah bisa dibalik? Kira-kira kalau pH-nya rendah, berarti CO-nya mungkin tinggi. Atau kalau pH-nya tinggi, oksigennya kira-kira banyak ya. Jadi ini hubungan-hubungan ini yang digunakan oleh teknisi-teknisi pertambakan ya. Jadi teknisi-teknisi pertambakan ketika mengontrol kualitas airnya, dia itu tidak bawa deometer. Yang dia bawa hanya pembaca pH meter ya. Jadi dia hanya lihat kalau pH-nya bagus, berarti ya kira-kira oksigen juga akan bagus. Tapi kalau pH-nya rendah, ya seperti yang digambarkan tadi, kemungkinan karbon dioksida tinggi. Kalau karbon dioksida tinggi, ya karena dia adalah kebalikan daripada oksigen, maka kalau karbon dioksida tinggi, oksigen rendah. Nah, kalau oksigen rendah berarti sudah harus dilakukan upaya-upaya. Kapan biasanya teknisi melakukan pemeriksaan? Biasanya di sore hari. Ya, sore hari ya, menjelang maghrib. Jadi kalau di sore hari sudah ditemukan pH rendah, bisa dibayangkan akan lebih rendah lagi besok pagi jam 6. Karena itu, nah ketika misalnya teknisi sudah memeriksa, loh ini kok menjelang maghrib pH-nya sudah rendah, berarti ada sesuatu yang salah. Biasanya dilakukan tindakan-tindakan, misalnya ganti air atau apa ya, untuk memperbaiki kualitas air. Nah, jadi kita sudah bicara pH, kita sudah bicara alkalinitas, kita sudah bicara kesadahan. Nah, amoniak ya amoniak lagi ya. Jadi hewan-hewan air itu umumnya mengeluarkan amoniak ya. Jadi kita manusia mungkin kalau kencing keluar apa? Urea ya.
kemudian ada sejenis burung itu ya, yang yang menghasilkan pupuk itu ya. Nah, kalau hewan-hewan air itu menghasilkan amoniak. Nah, amoniak ini juga punya potensi racun bagi perairan ya. Bersama dengan H2S. Jadi ada juga H2S itu cirinya terjadi pada lumpur-lumpur yang prosesnya anaerob. Itu akan menghasilkan racun yang sangat keras ya, yang sangat mematikan ya, amoniak juga. Nah, amoniak ini punya suatu keunikan. Jadi amoniak itu NH3 itu punya siklus ya. Jadi saya rekam dulu ini. Jadi di sini ada yang menarik ya. Jadi NH3 ini kan racun ya. Ini beracun. NH3 ini beracun. Sedangkan NH4 ini ya beracun juga, tapi ya kurang dibanding NH3. Nah, jadi kalau ke kanan berarti dia akan menghasilkan NH4 yang kurang beracun. Tapi kalau reaksinya ke kiri, artinya dari NH4 melepaskan H-nya di sini, kemudian menghasilkan NH3, itu menghasilkan racun ya. Jadi kurang beracun menghasilkan racun. Nah, kalau saya kasih misalnya ini, ya ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi nomor 2 ini reaksinya akan dari NH4 berubah menjadi NH3. Persamaan reaksi nomor 1 terjadi pada pH rendah. pH rendah itu maksudnya di bawah 7 ya. Ya, kemudian persamaan reaksi nomor 2 terjadi pada pH tinggi. Nah, teman-teman kalau melihat ya, kalau masih memperhatikan saya, pasti akan melihat bahwa kita akan pasti memilih dihasilkannya kurang beracun ya. Kita akan memilih dihasilkannya NH4 dibanding dihasilkannya NH3. Dan kita katakan bahwa ketika pH rendah, itu reaksi yang terjadi adalah persamaan reaksi yang nomor 1, di mana amoniak menjadi amonium. Sementara yang reaksi nomor 2, amonium menjadi amoniak, di mana amoniak lebih beracun daripada NH4. Nah, kalau saya kasih pertanyaan, A menurunkan pH atau B menaikkan pH. Nah, coba Anda memilih yang mana? Saya mau tanya, Anda memilih A atau B? Halo? Coba Anda ingin di piring Anda makanan yang beracun atau kurang beracun? Kurang beracun, Pak. Ya, kurang beracun. Nah, kalau kurang beracun berarti Anda ingin NH4 yang banyak, ya. Nah, NH4 banyak itu ketika terjadi reaksi nomor 1,
yaitu NH3 ditambah H menjadi NH4. Nah, sebaiknya reaksi nomor 2 itu yang banyak adalah NH3 karena NH4 dia melepaskan H-nya menjadi NH3. Nah, dari kesimpulan ini maka kita memilih terjadinya persamaan reaksi nomor 1. Supaya terjadi nomor 1 terjadi pada pH rendah. Karena itu saya lebih memilih menurunkan pH. Paham ya? Berapa literatur di budidaya ikan sidat saya baca bahwa mereka lebih memilih pH rendah. Apa pertimbangannya? Karena pada pH rendah amoniak sedikit. Apalagi salinitas. Apa satuannya salinitas? Satuan salinitas adalah PPT, part per thousand, 1/1000. Kalau tadi ppm, part per million, 1/1000.000 miligram per liter. Jadi kalau part per thousand bukan miligram per liter, milinya dikali 1000 lagi jadi gram. Jadi gram per liter, ya. Ingat ya, jadi kalau ppm miligram per liter, kalau ppt milinya dikali 1000 jadi gram per liter. Jadi yang disebut dengan 30 ppt itu ya saya ambil 1 liter air laut ya, saya ambil 1 liter air laut, kemudian saya saring. Kemudian yang tertinggal di kertas saring saya timbang. Dapat ternyata 30 gram. 30 gram apa? 30 gram garam-garam. Garam-garam apa tadi? Ya ada NaCl dan macam-macam. Nah, itulah yang disebut dengan 30 ppt. Jadi 30 gram garam-garam di dalam 1 liter air. Nah, ada juga istilah dalam bahasa Indonesia apa? Per mil. Kalau per mil itu artinya apa? Pernah dengar? Berapa ini salinitas air laut? 30 per mil. Per mil berarti PPT juga disebut 30. Per mil juga 30. Berarti per mil dengan PPT sama kah? Sama. Ya, jadi jangan salah, per mil itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya juga per 1000. Jadi bahasa Indonesianya per mil, bahasa Inggrisnya PPT, per thousand. Tapi Pak, saya kok biasa baca literatur Pak, salinitas itu sampai 30.000. Ya, 30.000 kalau satuannya ppm, miligram per liter. Jadi seperti tadi, saya ambil 1 liter air laut, kemudian saya timbang, lalu satuannya miligram. Ya, satuannya miligram. Kalau satuannya miligram berarti 30.000 per liter. Kalau satuannya gram, 30 per liter. Jadi jangan heran, jangan kacau. Sekarang kalau Anda buka literatur, ada tertulis salinitas 30.000. Ada juga tertulis salinitas 30. Karena apa? Tergantung satuannya. Jadi ada satuannya yang ada orang yang menulis satuannya miligram per liter atau ppm, ada yang menggunakan satuan ppt atau part per thousand, ada juga yang pakai persen. Nah, kalau persen berarti tambah kecil lagi, itu loh masalah satuan ya. Jadi siapa tahu Anda pernah ikut
MKA baru tidak paham, ini kok salinitas ini beda-beda. Perhatikan satuannya. Jadi semua benar ya. Nah, kemudian kualitas air juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran zat-zat yang sifatnya fisik, ya. Yang saya maksud fisik di sini adalah lumpur. Jadi kadang-kadang kita membuat kolam atau seperti sekarang lah musim hujan, ya. Ya, itu air-air kolam, air-air tambak itu tidak menutup kemungkinan tercemar sama air-air yang mengandung lumpur. Ya, di dalam literatur kita sederhanakan saja dengan bahasa clay, ClAY. Ya, kalau diterjemahkan sih mungkin partikel-partikel tanah liat ya, begitu. Nah, ini tentunya kehadiran clay, ClAY itu ya, partikel-partikel tanah itu masuk ke dalam kolam sangat-sangat merugikan. Apanya yang merugikan? Ya, dia bisa menempel di insang. Menempel di insang ikan yang kita pelihara sehingga ikan kita mati. Kalau saya punya pembenihan, saya punya hatchery, lalu misalnya kolam saya berisi air yang penuh lumpur, itu bisa menggagalkan penetasan telur. Karena apa? Ya, dia tutupi itu lumpur-lumpur, dia tutupi itu ada satu titik atau lubang untuk bernafas bagi telur itu ya. Nah, kalau itu tertutup, telur tidak bisa dapat oksigen, matilah embrio di dalamnya. Jadi pokoknya banyak hal-hal negatif yang disebabkan oleh kekeruhan yang diakibatkan oleh lumpur. Tetapi kalau keruhnya karena kehadiran fitoplankton itu tidak masalah ya. Nah, lalu bagaimana cara membedakan, Pak? Saya lihat kolam saya misalnya keruh, tapi saya ragu ini keruh gara-gara lumpur atau keruh gara-gara fitoplankton. Bagaimana Pak cara mengetahuinya? Gampang. Jadi silakan Anda ambil gelas, Anda ambil air kolam 1 gelas, kemudian Anda perhatikan manakala besoknya atau dibiarkan 1 malam, besoknya airnya menjadi jernih dan di dasar gelas itu terdapat partikel-partikel lumpur, itu artinya kolam kita itu keruhnya disebabkan oleh lumpur. Tapi kalau setelah dibiarkan 1 malam tidak ada perubahan, dia tetap warna coklat, itu berarti disebabkan oleh fitoplankton atau zooplankton. Jadi itu tidak ada masalah. Jadi kita tidak usah khawatir kalau keruhnya gara-gara plankton, malah ya mungkin bersyukur karena itu memberikan beberapa keuntungan kepada kolam. Tetapi kalau dia lumpur ya harus ada treatment khusus. Nah, bagaimana treatmentnya? Ya biasanya kita pakai sediment trap namanya ya. Jadi ada kolam atau aliran air sebelum masuk ke kolam dibikinkan bertangga-tangga kah atau dibikin siksak ya. Jadi airnya itu siksak-siksak sehingga ada perangkap-perangkap lumpur selama dia bergerak masuk ke dalam pintu air kolam, sehingga ketika mencapai kolam kita bisa mengurangi lumpur-lumpur yang ada di situ. Nah, jadi itu dari fisik. Ya, kemudian ya mungkin yang perlu pertimbangan ya ada biologi juga, biologi. Jadi ada faktor kimianya saya sudah sebutkan tadi beberapa parameter, kemudian fisik ya kekeruhan, kemudian yang disebut dengan biologi itu adalah gulma air. Ya, ada tanaman-tanaman air tingkat tinggi yang seperti enceng gondok, yang apalagi apu-apu,
Apalagi ada teratai, lalu ada genjer yang akarnya menancap di tanah. Itu semua bisa menjadi komponen yang merugikan juga di dalam budidaya ikan. Apa ruginya itu, Pak? Ya, coba bayangkan kalau satu kolam dipenuhi enceng gondok, kita mau menjala ikan pada saat panen, jalannya tersangkut-sangkut. Kemudian yang paling bahaya, kalau ada biawak, Anda tahu kan biawak itu hobinya makan ikan. Ada biawak yang masuk ke dalam kolam, kemudian bersembunyi di balik rimbunan daun-daunnya enceng gondok itu, ya kita sebagai pemilik tidak tahu. Kita merasa aman saja, padahal ya ini biawaknya ini satu kali menyelam ke kolam, ya habis kita punya ikan. Atau ular. Jadi ya itu ke antara lain kerugian-kerugiannya. Apa kerugian-kerugiannya? Menjadi tempat bersembunyi predator atau hama. Yang kedua apalagi? Seperti yang tadi yang saya ceritakan, jangan menyimpan pot bunga di dalam kamar tidur. Ini tanaman-tanaman air, gulma air ini di malam hari akan mengkonsumsi oksigen. Dia mengkonsumsi oksigen berarti menyaingi ikan dan udang yang kita pelihara, ya. Dia menyaingi, dia menghabiskan oksigen yang mestinya dipakai oleh ikan dan udang yang kita pelihara. Ini malah diambil oleh tumbuh-tumbuhan itu. Nah, apalagi? Nah, khususnya tanaman-tanaman yang akarnya menghunjam sampai di dasar kolam. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk mengatasi tanaman-tanaman yang akarnya merapat atau berpijak di dasar kolam, maka kita harus berusaha supaya kolam kita itu keruh. Nah, ini bagaimana caranya bikin keruh, Pak? Bukankah keruh gara-gara clay itu kita tidak kehendaki, ya? Keruhnya jangan pakai partikel air tanah, tapi keruhnya pakai tumbuhan, pakai fitoplankton. Jadi bagaimana caranya, ya? Berarti kolamnya kita pupuk. Kolamnya kita pupuk supaya fitoplanktonnya tumbuh. Fitoplanktonnya tumbuh akan menghasilkan suatu naungan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut shelter. Sehingga matahari tidak tembus sampai ke dasar. Nah, kalau matahari tidak tembus ke dasar, otomatis tanaman-tanaman yang akarnya itu duduk atau menghunjam di dasar perairan tidak akan bisa tumbuh. Nah, dari uraian ini kita bisa review ada 3 manfaat sebenarnya dari fitoplankton tadi. Manfaat fitoplankton yang pertama ya sudah jelas, dia adalah makanan ikan. Manfaat fitoplankton yang kedua apa? Penghasil oksigen. Kita jelaskan tadi dengan apa? Persamaan fotosintesis, ya. Ya, yang ketiga, apa kegunaan fitoplankton? Ya, menghasilkan naungan atau dalam bahasa Inggris disebut shelter. Apa tujuan shelter? Supaya matahari tidak tembus sampai ke dasar, yang menyebabkan bibit-bibit tanaman yang ada di dasar tanah, dasar kolam kita itu menjadi tumbuh. Jadi dia mencegah tumbuhnya gulma air dengan adanya kekeruhan. Ya. Jadi ini gambaran parameter-parameter, kemudian mekanismenya, kemudian yang sekarang ini isu khusus Sulawesi Tenggara, dan saya kira pada semuanya manajemen kualitas air itu akan ketambahan dengan isu logam berat, ya. Nah, adanya tambang emas yang di Bombana kemarin itu, yang saya masukkan dalam soal juga itu, ya, pasir Bombana mengandung emas. Itu kan yang dipakai untuk memurnikan emas itu apa namanya, Hg, merkuri. Nah, itu isu merkuri itu di ikan-ikan konsumsi itu juga menjadi suatu isu yang bisa menimbulkan kehebohan, ya. Jadi ini ada alumni kakak seniormu itu yang coba-coba itu bekas-bekas galian tambang emas itu
ketika banjir, ketika hujan ditutupi oleh air sehingga membentuk kolam-kolam. Kemudian orang membudidayakan ikan nila di situ. Nah, ikan nilanya kemudian dia ambil, diperiksa kandungan merkurinya, dan ternyata ya lumayan lah. Meskipun mungkin masih di bawah ambang bahaya untuk manusia, tapi yang namanya racun itu kan, kalau 20 tahun Anda makan ikan dari situ terus, berarti ada penumpukan racun selama 20 tahun. Itu yang disebut dengan akumulasi. Ya. Bagaimana mengatasi ini? Kemudian di tempat-tempat lain, tambak-tambak yang dekat dengan tambang nikel, itu juga menjadi isu bahwa ada kandungan nikel di dalam air kolam. Ya. Nah, ini yang menjadi isu juga, bagaimana sehingga ketika misalnya suatu lokasi sudah dijadikan sebagai industri tambang, susah industri perikanan hidup berdampingan. Pastilah perikanan pelan-pelan akan menjauh dan tersingkir. Ya, karena apa? Namanya pencemaran, sementara budidaya ikan kita itu harus terhindar dari pencemaran. Jadi ini suatu isu juga, sehingga bisa menjadi penghambat bagi perkembangan industri-industri budidaya kita. Demikianlah kuliah kita pada hari ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.